Mbak Izra. Oke, ternyata tadi masih di unmute ya. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Saat ini kita sedang melangsungkan acara dari Komunitas Teman Halal Semarang yang berjudul HIT, Hijrah Halal Inspirational Talk. Nah, ini adalah kegiatan HIT pertama dari Komunitas Teman Halal Semarang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir tepat waktu. Dan semoga bisa mengikuti acara ini juga dengan lancar sampai nanti selesai acara dengan baik, gitu ya. Baiklah, marilah kita buka dulu acara pada malam hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dilantunkan oleh Saudara Adnan Ginanjar Setiawan. Untuk Saudara Adnan Ginanjar, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jazakallah khair ya. Terima kasih untuk Saudara Adnan atas tilawahnya. Semoga dengan dibukanya tilawah
yang mengawali acara malam hari ini kita dapat mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya di sini perkenalkan dulu saya host pada malam hari ini, Hizro Rahmatullah. Silakan teman-teman bisa memanggil saya Hizro. Saya mewakili dari teman-teman komunitas teman halal Semarang, yang mana saya sebagai alhamdulillah diamanahi sebagai ketua komunitas teman halal Semarang. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara dari komunitas teman halal Semarang, mungkin belum mengenal ya apa itu komunitas teman halal Semarang, atau kita sebut saja KTHS gitu ya, KTHS biar nggak kepanjangan gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ya sedikit profil tentang KTHS. Mungkin buat Mbak Nur bisa dibantu untuk share screen. Oke, terima kasih. Nah, jadi kami dari komunitas teman halal Semarang. Nah, komunitas teman halal Semarang ini apa sih? Nah, bisa lanjut? Next. Di sini adalah profil tentang kami dan tentang apa yang menyatukan kami. Jadi kami ini disatukan tentang apa sih dengan apa gitu ya. Next. Bisa lanjut? Ya. Jadi, komunitas teman halal Semarang adalah komunitas di mana merupakan tempat media yang menyebarkan value halal dalam dunia nyata di regional Semarang. Loh, kok dunia nyata? Nah, nanti jawabannya akan ada setelah ini ya. Nah, dengan visi sebagai fasilitator gaya hidup halal, menjadi teman yang membersamai dalam bergaya hidup halal. Nah, kenapa kita bilang teman? Karena dalam definisinya, teman adalah orang yang selalu bersama, orang yang saling mendukung, orang yang saling support untuk sama-sama kita mencapai tujuan kebaikan, gitu ya. Nah, di sini nih, kenapa tadi kita sebut dengan dalam dunia nyata di regional Semarang? Ya, slide yang tadi aja nggak apa-apa. Yang selanjutnya. Nah, karena sebagai komunitas di tingkat regional dalam hal ini Semarang, kita punya pimpinan tertinggi di skala nasional yang disebut dengan teman halal. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan platform teman halal. Nah, kalau untuk platform teman halal yang seperti tadi ya sudah di-share oleh Mbak Iil tadi ya di grup buat teman-teman yang sudah mendengarkan voice note yang merupakan sambutan gitu dari CEO teman halal yaitu Kak Fitri. Dan untuk platform teman halal sendiri bergerak di bidang media. Sedangkan untuk komunitas kita bergerak di dunia nyata dalam hal ini untuk menjangkau teman-teman lebih dekat lagi di tingkat-tingkat daerah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bisa mengumpulkan, mengkomunalkan teman-teman yang punya interest atau passion gitu ya di bidang halal. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman kelihatan ya, kalau ini bisa diperbesar mungkin kalau ini. Nah, ini adalah saya perkenalkan ya, super tim dari Teman Halal Semarang. Nah, saya sendiri sebagai ketua Hizro Rahmatullah dan saya didampingi oleh saat ini oleh 10 teman-teman yang saya mengalami sebagai super tim, yaitu ada Muhammad Anis sebagai wakil ketua. Mungkin bisa dadah dulu yang Mas Muhammad Anis. Videonya bisa dadah-dadah. Nah, saya tadi yang Muhammad Anis, selanjutnya ada sekretaris umum, ada Mbak Nadifa Rahma, ada sekretaris Mbak Ainun, kemudian dari bendahara ada Fahmi Syahidah, dan dari divisi edukasi ada ketua timnya Mbak Aulia Azizah. Kemudian dari ketua tim media ada Mbak Nur Arifah, dari ketua tim kewilayahan yang nantinya untuk menjangkau sasaran lebih luas lagi ada Mbak Desi Hafizatul Ilmi, atau kita panggilnya Iil gitu, Mbak Iil.
Dan ada tadi yang lagi tilawah itu dari Ketua dari Sarana dan Prasarana, Mas Adnan Ginanjar. Dan selanjutnya dari divisi sponsorship ada ketua timnya adalah Muhammad Ilham Fauzan. Dan yang terakhir ya, yang saat ini ya, yang terakhir dari Humas adalah Mas Aziz Amrullah. Sambil dadah-dadah mungkin teman-teman. Oke, bisa lanjut. Udah dihafalin ya wajahnya. Nah, untuk teman Halal Semarang, saat ini kita sudah menjalankan 2 proyek, yaitu proyek edukasi mengenai halal lifestyle. Yang pertama adalah Bilal atau Bicara Halal, yang sudah terlaksana 2 bulan yang lalu. Dan saat ini adalah HIT atau Halal Inspiring Talk, yang rencananya insya Allah akan kita langsungkan setiap sebulan sekali, kayak gitu, untuk HIT. Dan kedepannya, semoga dengan dengan situasi pandemi ini, yang segera berakhir, kembali situasi normal dan memungkinkan kita untuk berkumpul, kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lain gitu. Di antaranya kita juga ada investigasi halal, kemudian kita juga ada olahraga halal gitu ya. Jadi kita olahraga bareng sambil kita melakukan aksi, di mana kita mempromosikan gaya hidup halal kepada masyarakat. Bisa lanjut? Nah, ini yang menjadi tagline besar ya bagi teman halal. Jika berkah adalah kebutuhan, maka halal adalah jalannya. Ini quote langsung dari CEO teman halal, yaitu Teh Fitri. Nah, buat teman-teman yang mau lebih tanya-tanya gitu ya, mungkin tertarik gitu, pengen gabung, atau mau tanya-tanya tentang acara-acara kita, bisa hubungi narahubung kita, Kak Iil, yang ada di CP dari flyer kita, dan juga bisa add Instagram di temanhalal_Semarang. Lanjut. Lanjut. Nah, terakhir dari saya, semoga value halal lifestyle ini dapat terpahami, termaknai, dan tersebar semakin luas menuju Indonesia yang lebih berkah. Oke, mungkin itu ya perkenalan singkat dari komunitas teman halal Semarang. Nah, selanjutnya, alhamdulillah kita sudah kehadiran nih, CEO dari teman halal. Ada Teh Fitri. Teh Fitri sudah hadir? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian juga dari teman halal ada satu lagi ya, ada Teh Anissa. Teh Anissa? Kalau kita manggilnya akrabnya Teh Cibi ya. Teh Cibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, ini kalau dari Teh Anissa Sundara adalah ibu dari komunitas teman halal di seluruh Indonesia. Karena Teh Anissa ini adalah bagian dari di teman halal sebagai divisi komunitas. Nah, Ya, untuk betul. Fitri, ya. Untuk Teh Fitri sebagai CEO, mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa untuk memberikan pengantar sebelum acara ini. Apalagi Teh Fitri ini juga sebagai MUA ya, makeup artist gitu. Nah, silakan, mungkin ada waktu 10 menit, silakan Teh Fitri bisa menyapa kami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya teman-teman. Pokoknya salam itu adalah keberkahan dan juga doa. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, ada yang sahabat yang ketika Rasulullah mengetuk pintu rumahnya sengaja menjawabnya pelan. Kenapa? Karena pengen Rasulullah mengulang-ulang salamnya agar mendapat keberkahan yang banyak. Gitu. Jadi sama-sama ketika kita menjawab salam sambil dimaknai juga karena kita sedang mendoakan sesama ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya malam ini Allah berikan kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dengan teman-teman, silaturahim dengan teman-teman, meskipun ya belum bisa secara langsung ya, tapi insya Allah berikan keberkahan untuk majelis ini, gitu ya. Mari kita maksimalkan majelis.
sebenarnya speechless banget mau ngomong apa. Karena tadi baru melihat profilnya komunitas Taman Halal Semarang. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang ya teman-teman mungkin sedikit cerita. Sebelum banget pandemi, sebelum banget ada lockdown, PSBB, dan yang lain-lain, 7 orang anak Taman Halal dan komunitas Taman Halal Bandung itu sudah membeli tiket untuk ke Semarang. Ya. Kami ingin bersilaturahim secara langsung dan mengadakan acara auto halal. Jadi semacam peresmiannya lah ya, komunitas Taman Halal Semarang ini. Dan Masya Allahnya ternyata rencana Allah indah gitu ya. Rencana Allah romantis sekali. Allah berikan titipan episode seperti ini gitu ya. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa berangkat ke sana padahal tiket sudah siap gitu ya. Masya Allahnya dengan kondisi seperti ini kita diminta dan di training langsung oleh Allah ya. Di training langsung oleh Allah, kata Bang Aat mah, ketika kita sabar itu artinya kita tidak kehilangan aktivitas dalam kondisi seperti ini. Dan aku melihat secara langsung ini di komunitas Taman Halal Semarang. Komunitas Taman Halal Semarang, meskipun di lockdown dan yang lain-lain, tidak kehilangan aktivitas. Gitu ya. Dan luar biasa inisiatifnya, tetap mengadakan peluang-peluang kebaikan, mengajak pada orang-orang untuk tadi ya deliver value halalnya, Masya Allah. Semoga jadi jalan keberkahan untuk kita semua ya. Karena tadi tujuannya adalah Indonesia yang lebih berkah. Ya, pada kesempatan kali ini kita juga akan kedatangan ya tamu yang luar biasa sekali, Umi Ani. Nanti silahkan ya. Kalau misalnya kumpul sama Umi Ani itu, heboh aja pokoknya. Nggak bisa diem karena kita pasti bercandaan dulu ya. Juga tadi aku lihat ada beberapa anak komunitas Taman Halal Bandung ya pasti udah tahu kehebohan Umi ya. Silahkan nanti digali teman-teman sebanyak-banyak dari Umi karena udah Masya Allah banget merasa ada teman yang satu visi. Kalau teman-teman udah ngedengerin voice note-nya ya udah sedikit cerita awalnya keresahan gitu ya, makeup artist katanya udah syar'i, tapi ternyata makeup yang dipakai juga belum halal gitu ya, masih sebatas tidak cukur alis gitu ya, tidak pakai bulu mata. Tapi untuk makeupnya sendiri gitu ya, belum menggunakan kosmetik yang halal seperti itu. Pada itu pas nemu yang satu visi, Umi udah kencengin Demi, mari kita halalkan Indonesia gitu ya. Indonesia yang lebih berkah lewat jalan ya makeup artist seperti itu salah satunya. Karena itu tantangan. Ya sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk komunitas Taman Halal Semarang dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga Allah berkahi dan ini tidak menjadi akhir gitu ya, tapi menjadi awal kita untuk semakin semangat lagi untuk menebarkan value-value terkait halal. Terakhir teman-teman, ilmu itu keberkahan dari suatu ilmu itu hanya ada 2 cirinya. Yang pertama, ketika ilmu yang kita pelajari itu membuat hati kita bersih. Hati kita bersih karena selalu mengingat Allah. Yang kedua, itu kalau misalnya ilmu yang kita pelajari itu membuat kita semakin semangat dalam beramal. Semakin semangat dalam menebarkan atau mengajak pada kebaikan. Artinya ya ilmu yang sudah kita dapatkan berkah. Nah, berkah atau tidaknya majelis kita malam hari ini, yaitu kita yang menentukan. Tadi ya parameternya. Silahkan teman-teman dimaksimalkan. Bismillah diniatkan yang istimewa banget gitu ya. Kalau malam ini ingin mendapat ilmu yang berkah, ingin banget hatinya semakin bersih dan semakin semangat dalam beramal. Mungkin sekian ya. Makasih sekali lagi untuk anak-anak Komunitas Taman Halal Semarang. Semoga kita bisa segera ya silaturahim secara langsung. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Fitri. Sama-sama. Oke. Insya Allah tadi ya kita diingatkan lagi ya teman-teman tentang hakikat keberkahan ilmu gitu.
bahwa sejatinya kita berharap dalam kita mencari ilmu, termasuk juga malam hari ini ya, kita belajar, insya Allah nanti belajar banyak dari Umi Ani. Kita mengharapkan keberkahan dari Allah, sehingga ilmu kita bisa menjadi amal soleh dan bermanfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, teman-teman semuanya, tentang peraturan selama nanti sesi materi kita. Jadi, yang pertama, diharapkan selama pembicara, yaitu Umi Ani sedang menyampaikan materinya dalam sesi talk show ini, teman-teman meng-unmute ya suaranya, jadi nggak ada yang bersuara dulu. Gitu. Yang kedua, tetap dalam kondisi yang sopan dan santun selama keberjalanan acara. Jadi diharapkan buat teman-teman yang mungkin masih rebahan atau masih duduk-duduk, bisa siapkan gitu tulisannya, catatannya, atau apapun, dan segera duduk gitu. Insya Allah gitu. Dalam kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, semoga kita juga mendapatkan ilmunya tadi ya, benar-benar keberkahan yang didapatkan. Yang ketiga, bagi teman-teman nanti akan dibuka sesi tanya-jawab. Ketika nanti sudah dibuka sesi tanya-jawab, yang bertanya silakan untuk memencet tombol dulu raise hand. Gitu. Jadi nanti memencet tombol raise hand dulu. Nanti setelah saya persilahkan untuk bertanya, baru teman-teman bisa bertanya. Gitu ya? Oke. Insya Allah. Ya, Umi sudah datang ya, Umi Yani, Masya Allah. Oh ya, Umi masih dalam keadaan unmute, bisa di unmute dulu, masih dalam keadaan mute. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Umi. Oh, udah. Salah. Udah mulai belum nih? Iya, Umi. Ya, apa kabarnya, Umi? Alhamdulillah baik. Hijrah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Masya Allah, itu yang di belakang display karya-karya Umi ya, Masya Allah. Iya, itu baju-baju pengantinnya, baju-baju dulu pengantinnya masih baju-baju kebaya, kalau sekarang udah dirubah sih ke yang baju-baju syar'i gitu. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Ya, mungkin Umi silakan bisa memperkenalkan diri dulu ya di sini bagi teman-teman sekalian. Silakan Umi bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Mbak Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Speechless sih ini, grogi sebenarnya ya. Diliatin ya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para panitia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Sudah memberikan kesempatan kepada saya berada di tengah-tengah orang yang luar biasa. Dan saya anggap ini bukan acara yang biasa-biasa aja ya. Insya Allah langkah dan niatnya para panitia, Allah balas dengan ribuan kebaikan. Amin. Dan untuk para hadirin semua, para audiens, tidak kalah hebatnya juga kita semua sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dilancarkan usahanya, diringankan langkahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Panitia, izin ya, saya ingin menyapa lebih dalam lagi, lebih dekat lagi sama para audiens. Hai semuanya, dadah dong, dadah. Ini semuanya dari Semarang ya. Ada yang dari luar kota Semarang nggak? Selain Bandung. Jakarta. Masya Allah. Iya. Salam hangat ya dari Bandung untuk Semarang dan Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
bukan secara virtual lagi, tapi mudah-mudahan meskipun dengan online seperti ini tidak menyurutkan niat kita, langkah kita menuju lebih baik lagi ya. Oh ya, Amin. langsung aja nih cerita nih ya, masalah hijrah Iya. atau gimana nih? Oke, langsung aja ya. Iya, boleh langsung aja, Bu. Kemarin tanggal 15 Juli kemarin sih, tepatnya hari Rabu, saya dihubungi sama Mbak Aul, salah satu teman halal dari Semarang. Oh ya, sebelumnya terima kasih Teh Fitri sudah memperkenalkan saya, Teh Anissa Sundara, Teh Cibi. Alhamdulillah terima kasih semuanya telah memperkenalkan saya juga gitu kan. Nah lanjut kemarin saya dihubungi sama Mbak Aul. Yang pertama kali saya rasakan adalah saya bingung, terharu, seneng gitu. Bingungnya kenapa harus saya ya gitu, sementara apa yang saya kerjakan itu belum maksimal. Saya merasa belum maksimal aja, belum melakukan apa-apa. Speechless-nya, terharunya ternyata ada juga ya yang mau melirik saya gitu kan. Senangnya karena saya bisa berbagi, sharing ke lebih banyak audiens lagi, lebih banyak hadirin lagi. Biasanya kan saya offline ya, gitu. Offline saya edukasi ke masyarakat gitu kan tentang kosmetik halal gitu kan. Pertama hijrah sih waktu itu pertama kali hijrah waktu itu ketika saya mau berumur 40 tahun. Jadi ketahuan kan umurnya sekarang berapa? Beberapa Masih bulan sebelum umur dan 40 muda. tahun. Gitu ya. Waktu itu saya hanya berniat pengen, pokoknya nanti umur 40 tahun itu saya harus jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak tahu mesti gimana karena bingung juga ngerubahnya tuh seperti apa gitu, berawal dari mana gitu kan. Sementara apa yang saya kerjakan itu adalah nongkrong-nongkrong, dari kafe ke kafe gitu kan, ngobrol-ngobrol dari rumah ke rumah. Dulu ceritanya saya mak-mak gaul gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu, ketika suatu hari ya, saya lagi main Instagram, seketika ada quotes yang menarik. Jadi menggelitik gitu kan, quotes-nya seperti ini ya, kira-kira seperti ini, "Jangan kamu malu ketika baju kamu itu-itu aja, mobil kamu nggak bisa mewah, makanan kamu nggak bisa mewah, tapi malulah kepada Robmu ketika kamu berumur 40 tahun, orang lain sudah tahu hadis, kita masih pelengap-pelongok. Orang lain sudah 1 juz, kita masih al-ikhlas. Orang lain bicara tentang tauhid, kita masih syirik. Orang lain sudah faham 1 juz, kita beberapa juz kita masih belum bisa gitu kan. Dari situ saya pikir, duh ya Allah apa ini peringatan gitu kan dari Allah. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan ketika kita galau, tiba-tiba suka ada yang menurut saya sih itu jawaban dari Allah. Pernah nggak ada yang seperti itu gitu, ketika kita merasakan sesuatu, ternyata langsung dijawab sama Allah, entahlah itu melalui quotes, entahlah itu melalui teman yang bercerita atau apapun, pasti pernah lah ya, gitu. Nah, setelah itu saya mikir sih masih belum tahu ini mesti gimana nih gitu ya, nggak tahu mesti caranya seperti apa gitu. Nah setelah itu saya ngeklik saya ngelihat nih video salah satu ustadz gitu ya yang berbicara seperti ini. Ketika kamu berumur 40 tahun itu seharusnya sudah berpikir panjang, sudah berpikir dewasa. Umur 40 tahun itu sudah ada di persimpangan jalan. Ini mau dibawa kemana nih? Mau ke arah yang lebih baik atau arah yang justru makin mensesatkan kita gitu kan. Dari situ saya berpikir lagi, saya tertegun lagi, ya Allah apakah ini jawaban dari Allah gitu kan, jawaban dari Allah, tapi saya masih bingung, saya mesti ngapain, mulai dari mana, karena terlalu banyak dosa saya, terlalu banyak
memikirkan dunia duniawi karena apa? Lingkungan saya gitu kan, lingkungan saya yang tidak mendukung itu gitu. Saya satu grup itu setiap weekend tuh pasti nongkrong-nongkrong gitu kan. Pasti ketika nongkrong-nongkrong itu yang dibicarakan bukan hal-hal yang berfaedah gitu, bermanfaat gitu. Tapi yang unfaedah semua, tahu sendiri kan kalau misalkan emak-emak ngobrol itu yang dibicarakan apa? Nggak jauh-jauh dari gibah, nggak jauh-jauh dari keduniawian gitu kan, nggak jauh-jauh dari ya makanan, pakaian, perhiasan, tas, segala macam ya itu aja sih gitu kan. Dan saya masih belum ada do-nya gitu. Saya ingin melakukan sesuatu tetapi tidak ada perubahan. Nah, itu yang saya lakukan gitu kan. Nah, satu ketika si jreng-jreng gitu kan. Suatu ketika suatu hari saya dikasih surprise sama Allah. Saya dikasih hadiah sama Allah. Saya dikasih sesuatu yang istimewa, kado yang istimewa banget sama Allah gitu ya. Berupa masalah. Masalah itu apa? Masalahnya ketika itu satu hari saya dimusuhi, dijauhi sama salah satu grup. Bahkan semua teman-teman saya menjauhi saya. Tanpa saya tahu saya ini salahnya itu apa gitu kan. Eh, pengen nanya sih gitu, pengen konfirmasi sama teman-teman, salah saya itu apa sih gitu kan, emang ada apaan sih? Tapi malas aja gitu, karena semua orang memusuhi, menjauhi secara tiba-tiba gitu kan. Mungkin ini peringatan juga dari Allah, karena kemarin sudah diperingatkan ke satu, kedua, nah sekarang ketiga gitu kan, diperingatin terus lebih keras lagi sama Allah, ayo dong, katanya kamu mau lebih baik lagi, tapi kamu tidak melakukan sesuatu gitu kan. Nah, dari situ saya langsung berpikir, merenung ketika di sela-sela kekosongan saya sendiri, dijauhi sama teman-teman. Saya merenung, saya introspeksi diri, ya Allah mungkin ini saatnya saya harus berubah. Saya harus merubah apa nih yang harus dirubah? Oh mungkin sholat saya yang nggak benar gitu kan. Dulu sholat saya terburu-buru, Al-Quran saya nggak pernah disentuh gitu kan. Terus teman-teman saya juga kurang baik gitu kan. Nah mungkin itu yang harus saya perbaiki gitu kan. Akhirnya di tengah-tengah kekosongan kesendirian saya mencari-cari tuh, cari teman-teman gitu ya, yang bisa mengajak saya ke kebaikan gitu ya. Dan alhamdulillah terbentuklah satu kelompok tahsin. Saya belajar tahsin sih. Terus saya belajar Al-Quran, baca Al-Quran kan. Terus saya ngebentuk kelompok belajar bahasa Arab. Terus saya ngebentuk kelompok Hamimatul Jannah. Hamimatul Jannah itu apa? Kelompok berisikan para wanita-wanita atau perempuan gitu teman-teman gitu ya. Itu visinya itu kegiatannya itu adalah membagi-bagikan nasi kotak setiap hari Jumat itu gratis ke setiap pelosok gitu, dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik gitu kan. Nah, suatu hari juga karena saya masih kurang nih kelompoknya nih, apa nih yang harus saya lakukan kegiatannya gitu kan. Pokoknya saya pengen kegiatan yang lebih baik lagi. Pokoknya saya mau 40 tahun itu harus lebih baik lagi gitu kan. Nah, di sela-sela itu, nah suatu hari saya menemukan satu link di salah satu grup, yaitu pendaftaran anggota Teman Halal Bandung. Nah, dari situ langsung saya klik, langsung masuk ke Teman Halal, komunitas Teman Halal Bandung. Di situ kan saya berpikir bahwa oh, komunitas itu mungkin untuk membicarakan masalah halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Jujur waktu itu memang yang kepikiran sama saya itu adalah tentang makanan dan minuman gitu kan. Nah, di satu grup itu diklik juga tentang perekrutan panitia teman halal gitu kan. Waktu itu komunitas Teman Halal Bandung mau mengadakan satu acara yaitu grand opening ya Teh Fitri ya kalau nggak salah ya. Itu tuh inget banget waktu itu tuh tanggal 26 dan 27 April gitu. Singkat cerita saya klik tuh jadi panitia lah di sana. Hari pertama saya cuma cekakak cekikik doang Bu
di rumah, di luar gitu kan. Saya sibuk dengan konsumsi gitu kan. Nah, udahlah, nggak biasa hari pertama. Hari kedua, nah ini nih hari kedua. Hari kedua itu ada satu sesi yang membuat saya, ini apaan sih gitu. Ada namanya temanya itu titik kritis ya Teh Fitri ya. Titik kritis yang waktu itu pembicaranya Ibu Lia dari waktu dulu tuh masih LP POM ya gitu kan. Ibu Lia dari LP POM. Nah itu ngebahas tentang titik kritis gitu kan. Saya masuk, saya duduk tuh paling belakang banget gitu kan. Nah dari situ ngebicarain masalah titik kritis, makanan ini apa, minuman ini apa titik kritisnya gitu kan. Nah, ada satu sesi di situ yang membahas tentang titik kritis kosmetik gitu kan. Terus saya pikir emang di kosmetik ada titik kritisnya gitu kan. Nah, ternyata kosmetik itu paling banyak titik kritisnya gitu kan. Terus saya, masa iya sih gitu kan. Terus saya pikir, dijelasin terus sama Bu Lia tuh gitu ya, titik kritisnya itu begini dan itu banyak banget gitu. Saya makin penasaran nih ya, pengen cepet-cepet pulang, pengen ngeliat nih kosmetiknya, kosmetik saya itu yang halal apa yang non halal. Terus saya kayaknya ini mah non halal deh ya. Terus saya nyampe rumah saya periksa dan ternyata benar. 95% kosmetik saya itu non halal semua. Dan kosmetik yang saya beli itu adalah kosmetik yang punya brand internasional. Sombong dulu ya saya. Gitu. Punya brand internasional gitu kayak mereknya sama make apa sama ini gitu kan. Pokoknya produknya dari Jepang ada, Korea ada. Pokoknya dari luar negeri aja. Terus saya lihat nggak ada logo halalnya Bu, satupun gitu kan. Nah, saya kaget dong dari situ, ini mau dikemanain nih kosmetik halal, gitu, kosmetik yang non halal ini mau dikemanain gitu, mau dibuang gitu kan, masa iya mau dibuang gitu kan, nggak mungkin lah secara jumlahnya tuh total, kalau saya totalkan itu kosmetik yang saya punya itu udah puluhan juta. Karena apa? Kosmetik brand itu, yang saya beli itu tidak ada yang di bawah 1 juta. Jarang banget yang di bawah 1 juta. Kayak foundation merek A gitu kan, itu foundationnya aja beli 1.200.000 gitu. Bedaknya merek M gitu kan, bedaknya aja 500 atau 600 tuh bedak gitu kan. Belum base make up-nya, setting spray-nya, itu kalau dikumpulin tuh bisa puluhan juta. Nah, saya pikir ini saya masih belum ikhlas tahu nggak kalau misalkan untuk ngebuang gitu kan. Belum ikhlas banget. Soalnya tahu perjuangannya sih gitu. Saya bawa 5 juta gitu kan ke toko kosmetik gitu kan di salah satu mall terbesar di Bandung. 5 juta itu paling dapat 4 item. Paling banyak tuh 5 lah, 5 item gitu, 5 juta tuh. Serasa dirampok sih sebenarnya kalau udah beli kosmetik itu gitu. Nah, kan saya nggak enak ya, mau dibuang gimana, nggak dibuang gimana gitu kan. Kalau dibuang juga nanti gantinya kayak gimana, karena saya nggak tahu, belum tahu nih kosmetik halal tuh yang kayak gimana. Yang saya tahu kosmetik halal itu adalah Wardah. Udah, itu aja gitu kan. Oh paling makeover gitu kan. Makeover, oke gitu kan. Tapi belum pernah nyoba kosmetik yang halal tuh belum pernah nyoba. Dan saya beli kosmetik itu nggak pernah mikirin ini halal, ini enggak tuh nggak pernah. Yang penting, udah ada Badan POM-nya, berarti kan udah aman. Ternyata salah, Bu. Ternyata Badan POM itu kan hanya untuk izin edar doang. Ternyata kehalalannya itu beda jauh dengan Badan POM gitu. Dulu saya berpikir, oke, udah Badan POM udah aman gitu kan. Oke lah gitu kan. Ternyata setelah saya belajar, Badan POM itu kan hanya untuk izin edar. Nah, sertifikasi halal itu memastikan bahwa bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu sudah diproses sesuai dengan syariat Islam. Saya baru tahu gitu kan waktu itu. Akhirnya saya
semalam itu tuh saya nggak bisa tidur. Ini kosmetik mau dibuang atau gimana ya? Sementara kalau misalkan dijual itu nggak mungkin dijual gitu, dan itu harus ke yang non Islam gitu kalau mau dijual. Dan lingkungan saya itu jarang banget yang non Islam gitu. Yang akhirnya ya sudahlah didiemin aja dulu. Nah, satu hari pagi-pagi suami sama anak saya pulang tuh dari pengajian gitu kan, dari masjid pengajian. Suami bilang gini, Umi tadi dengerin tausiah dari Ustadz, katanya usaha yang paling banyak mudorotnya adalah salon perias, katanya gitu. Ya Allah ya Robi, ini makin memantapkan saya untuk mundur ini gitu kan. Terus anak saya bilang, "Iya Mi," katanya, ini salon kayaknya harus ditutup nih gitu. Udahlah daripada kita bikin dosa, ini salonnya harus ditutup. Saya tuh nggak rela, bener-bener nggak rela loh kalau misalkan harus ditutup gitu kan. Secara perjuangan saya itu dari beli baju aja, satu baju udah jutaan gitu. Kosmetik udah puluhan juta. Baju kalau dijumlahkan tuh udah puluhan juta juga gitu kan. Masa iya harus tutup gitu, terus dikemanain. Terus saya minta istikharah aja, berpikir gitu kan, saya harus tutup gitu kan. Dan akhirnya saya minta petunjuk sih sama Allah, ya Allah, kalau memang usaha ini harus tutup, saya ikhlas, ridho kalau itu untuk kebaikan akhirat saya dan keluarga saya. Akhirnya satu malam saya dapat ilham gini, kalau semua orang yang mengerti tentang ajaran Allah, tentang halal haramnya kosmetik, dan orang-orang baik itu mundur, ketika muslimah mau mengadakan walimah, siapa yang mengurus? Nah itu saya pikir seperti itu sih, saya berpikir ke situ. Terus sama Teh Fitri ditambahin gini, iya Mi, pasti yang maju itu adalah lawan-lawan kita. Dan maaf, perias lawan-lawan kita itu kan kayak laki-laki gitu kan, laki-laki gemulai gitu kan. Mungkin nggak sih seorang muslimah didandanin sama laki-laki? Secara kan harus dibajuin gitu kan, dibuka kerudungnya dulu gitu kan. Terus sekarang itu kan banyak pria syar'i yang mengatasnamakan syar'i tapi masih menggunakan kosmetik yang non halal gitu kan. Nah, di situ saya pikir, terus saya diskusi lagi nih sama suami. Pak, kayaknya kita nggak kenapa mesti tutup gitu ya? Kenapa kita tidak mencoba untuk memperbaiki aja? Kita meminimalisir usaha kita supaya tidak terlalu banyak kemudaratan gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk menjual sebagian kosmetiknya sama membuang gitu. Yang dijual paling 1-2 lah gitu kan. Itu sama yang non muslim. Sisanya saya jual-jualin. Nah dari situ saya tuh langsung ngerembet belajar ke yang lain. Tadinya saya nggak mau tuh terima pasang bulu mata itu haram tuh, nggak mau nerima gitu. Saya pikir ya kalau pakai bulu mata ya kalau mau sholat ya tinggal dibuka aja karena itu pakai lem. Ternyata tidak segampang itu gitu kan. Permasalahannya bukan dia di lem atau itu dari bahan yang palsu, bukan gitu kan. Ternyata merembet lagi saya belajar tidak boleh pakai konde. Merembet lagi saya belajar tidak boleh mencukur alis gitu. Merembet lagi saya belajar bahwa baju-baju syar'i itu begini. Akhirnya seperti itu gitu kan. Terus ketika saya memperbaiki kosmetik, saya harus belajar dari awal. Bagaimana tekstur kosmetik halal, bagaimana racikan untuk semua jenis kulit, kosmetiknya seperti apa gitu. Akhirnya saya belajar tuh dari awal gitu kan. Dari awal lagi nih saya mulai. Dari awal lagi saya mulai belajar kosmetik, belajar racikannya. Alhamdulillah sampai sekarang saya menemukan racikan-racikan dan itu sudah saya coba ke beberapa klien pengantin dan saya cobain juga ke Teh Fitri ya gitu kan. Jadi luar biasa banget gitu kan. Dari situ alhamdulillah yang tadinya banyak orang yang nggak percaya bahwa riasan saya itu memakai kosmetik halal, 100% kosmetik halal, sekarang udah pada percaya sih, gitu kan, pakai kosmetik halal. Banyak
banyak teman-teman saya yang speechless aja gitu dengan kosmetik halal. Tadinya saya nggak terlalu tertarik banget dengan kosmetik halal itu gitu. Teman-teman saya pun sekarang alhamdulillah sih beralih ke kosmetik halal setelah saya edukasi gitu. Akhirnya itu mulai saya beralih hijrahnya dari kosmetik halal ke dari kosmetik non halal ke kosmetik non halal. gitu. Terus, nah, satu hal lagi yang perlu disampaikan oleh saya bahwa kejutannya lagi ketika saya duduk di belakang mendengarkan penjelasan dari Bu Lia itu hari di mana saya ulang tahun yang ke-40 tahun gitu. Jadi pas ulang tahun yang ke-40 tahun itu saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Lia itu. Itu adalah titik di mana saya berubah. Makanya saya terima kasih sekali sama komunitas teman halal, salah satu komunitas yang membuat saya berhijrah dari yang nggak peduli jadi peduli dan harus peduli gitu tentang kosmetik halal. Begitu Teh Hijroh gitu. Masya Allah. Jadi dari yang tidak peduli, jadi peduli dan harus peduli ya Umi ya? Tidak peduli? Iya, Jadi harus peduli gitu. Masya Allah. Gitu. Barakallahu fiik. Iya, amin gitu. Dan memang kosmetik halal itu setelah saya cobain luar biasa banget, luar biasa. Cobain deh kosmetik halal itu gitu. Enggak, kalau saya bandingin dulu saya ketika menggunakan kosmetik yang non halal itu di muka itu kalau yang saya rasakan sendiri itu terasa panas banget gitu. Ada panasnya, kadang gatel gitu karena nggak cocok gitu ya. Terus positifnya ketika memakai kosmetik yang brand itu, apa yang kita mau itu pasti bisa gitu. Yang gampang banget gitu. Terus kalau kosmetik setelah saya nyobain kosmetik halal itu, yang saya rasakan itu jauh lebih baik daripada kosmetik yang non halal. Dari teksturnya, rasanya, keamanannya, kebarokahannya itu kita dapat gitu. Dibanding ketika kita memakai kosmetik yang non halal waktu itu gitu. Terus setelah saya beralih berhijrah, saya rubah semuanya, baju-baju pengantin juga saya rubah gitu kan, mulai dirubah. Yang tadinya terbuka sekarang tertutup, dan sekarang sudah mulai baju-baju yang tertutup yang syar'i dan dicadar untuk yang bercadar gitu. Terus saya edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman bahwa ini loh kosmetik halal, ini loh skincare halal gitu kan, ini loh gitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan itu luar biasa banget gitu. Sekarang tuh kepedulian masyarakat terhadap kehalalan itu lagi tinggi ya. Itu kesempatan kita untuk mengedukasi masyarakat tentang kehalalan, bukan hanya di makanan dan minuman, tetapi di kosmetik. Karena kosmetik itu salah satu barang yang paling tinggi pembelanjaannya gitu dibanding makanan dan minuman, selain makanan dan minuman itu gitu. Karena siapa sih yang nggak mau bermake up, semuanya juga mau bermake up gitu. Begitu Mbak Hijroh gitu. Hijrah saya dari kosmetik halal ke kosmetik dari kosmetik non halal ke kosmetik halal gitu. Masya Allah, menarik banget ya Umi tadi, speechless banget benar tadi ya, yang dari tadi Teh Fitri juga sempat bilang bahwa memang kalau mendengarkan dari Umi Ani itu memang luar biasa, jadi apa ya, menggugah semangat gitu loh Umi, dari apa yang Umi sampaikan tadi itu luar biasa banget, dan memang qadarullah sekali ya, Allah itu kayak momentumnya gitu ya Umi ya, dapat dari suami momentumnya. Juga tadi mendukung, anak juga mendukung gitu kan, Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah,
gini Mi, setelah tadi sudah perjalanan hijrah, ada nggak sih kayak yang Umi rasakan gitu, mungkin di dalam diri Umi, baik internal gitu, atau mungkin lingkungan Umi gitu. Apa sih dampaknya yang Umi secara langsung gitu rasakan, baik di dalam diri Umi maupun lingkungan sekitar Umi? Dampak untuk internal kepada diri saya sendiri, saya sekarang melakukan usaha itu, berkegiatan itu, ada rasa aman, nyaman, merasa diberkahi sama Allah, merasa seneng aja gitu. Kalau dulu kan kayak deg-degan gitu kan, mau memasangkan bulu mata deg-degan, mau masangin konde deg-degan. Kalau sekarang saya mah enggak. Kalau sekarang enggak masang konde-konde deh, saya sekarang udah taubat gitu kan. Eksternalnya dampaknya ke yang lain, alhamdulillah luar biasa banget ketika ada klien ya. Sekarang ketika ada klien itu saya selalu menjelaskan bahwa saya tidak memakai bulu mata, saya nggak pakai konde, saya nggak pakai cukur-cukur alis, terus kerudungnya harus panjang, dan saya memakai kosmetik halal. Gimana, deal? Saya langsung gitu sama klien, gitu kan. Masya Allah, tegas. Dari situ kan kesempatan kita untuk mengedukasi nih. Dari situ kesempatan kita untuk mengedukasi klien gitu. Biasanya, kenapa sih harus halal? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Umi, kenapa sih nggak boleh pasang bulu mata? Ah, nggak mau kalau nggak pakai bulu mata. Oh ya udah, kalau nggak mau ya sudah, cari yang lain aja gitu kan. Masya Ya udah kayak gitu. Allah. Bukan nggak butuh uang, bukan sombong gitu ya. Perlu lah gitu kan, kita butuh gitu. Tapi kenapa gimana ya, ada rasa kita punya uang tapi nggak barokah, gimana sih gitu. Kita kan udah tahu nggak boleh begini, nggak boleh gitu kan. Bukan nolak rezeki, tapi saya takut karena Allah aja gitu. Masya Allah. Nah, ini Mi, tadi ternyata memang dampaknya itu positif banget. Benar-benar luar biasa ya. Apa baik dari ketenangan. Kalau bisa dibilang itu kesuksesan itu bukan bahagia, tapi kesuksesan adalah tenang dan damai gitu. Betul banget. Dan usaha itu, sukses di usaha itu bukan hanya melulu masalah pendapatan yang banyak, bukan melulu tentang uang gitu kan, tapi ada kebarokahan di situ gitu. Itu yang harus kita cari sih gitu. Siap. Nah, tadi kan menarik banget ya Mi. Nah, selanjutnya gini sih Mi, kan mungkin kalau saya sendiri ya, karena saya belum pernah juga make up atau apa sih, maksudnya ke salon, mungkin terakhir zaman kecil gitu kan ya. Kalau zaman kecil kan mungkin ada pentas atau apa, kalau sekarang udah bisa kan belum gitu kan. Nah, ini tentang make up halal syar'i ini, kalau misalkan tadi kan pernikahan itu kan pasti sepasang ya Mi, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, ini maksudnya berarti apa, dua-duanya itu juga sama gitu ya Mi, sama-sama diberikan keterangan. Kalau tadi perempuan kan jelas ya, tadi bulu mata dan yang lain-lain. Kalau laki-laki tuh ada nggak sih Mi juga yang mungkin mereka minta apa gitu, tapi oh ini nggak halal gitu, ada juga nggak Mi? Atau emang khusus buat perempuan aja sih sebenarnya yang banyak apa sih tadi kriterianya gitu? Semenjak saya hijrah dari wedding biasa ke halal wedding, jadinya si klien itu mengerucut. Jadi jadi punya klien tertentu gitu. Jadi saya tuh di Instagram tuh selalu menjelaskan bahwa ini harus begini, harusnya udah jelas lah. Saya tuh kayak gimana gitu. Jadinya tuh si klien tuh yang mengerucut gitu, yang dia setuju nggak pakai bulu mata, nggak pakai cukur alis, harus yang syar'i lah gitu kan, memakai kosmetik halal gitu. Jadi ininya sih udah mengerucut sendiri sih, Mbak, gitu. Jadi nggak umum lagi gitu. Jadi udah punya pasar sendiri gitu. Udah punya pasar sendiri. Sekarang tuh udah, kalau yang datang ke saya tuh udah ngerti aja kalau saya pakai kosmetik halal. Itu aja gitu. Masya Allah. Berarti sekarang itu kayak apa ya? Rezeki yang datang gitu ya. Orang yang menghampiri Umi gitu. Gitu. Sekarang
kan yang utama itu kan sebagai manusia kita mah hanya bertakwa ya. Kalau yang lain-lainnya mah itu mah urusan Allah aja lah gitu. Masya Yang penting kita udah Allah. berusaha lebih baik menjalankan aturannya. Masalah rezeki itu mah Allah aja yang ngurus lah gitu. Iya, Itu Masya aja. Allah. Berarti tadi menarik ya, Umi, ada Instagram ya. Mungkin bisa dikenalkan juga apa? Ini nama Instagramnya apa? Mungkin dari teman-teman gitu ya, pengen juga teredukasi. Instagramnya ada di Anie ya, anie_dee.mua itu. Iya. Silakan ya Instagramnya. teman-teman, bisa buat insight teman-teman. Nanti barangkali kalau misalkan memang area Bandung gitu, atau mungkin mau ngundang Umi datang ke rumah juga mungkin bisa ya, Mi. Oh, Masya boleh Allah. banget, boleh banget. Alhamdulillah sih sekarang udah banyak beberapa orang yang kursus makeup syar'i, makeup halal gitu kan. Buka Udah ada kursus beberapa juga ya, Mi? yang kursus. Iya, dari dulu nerima kursus. Cuman kan kalau dulu ngursusinnya pakai kosmetiknya yang ini nih, brandnya ini nih, itu keren banget nih gitu kan. Kalau sekarang tuh kan gimana, kita sebelum ada yang kursus itu sama sih kayak ke klien, kita harus ngasih edukasi dulu. Edukasi bahwa di sini saya memakai kosmetik halal gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang syar'i lah gitu lah. Harus yang syar'i gitu. Jadi memakai kosmetik halal juga gitu. Jadi udah pada tahu. Masya Alhamdulillah Allah. sih banyak yang tertarik gitu kan. Banyak yang kursus, banyak yang tertarik gitu. Alhamdulillah udah banyak perias-perias teman-teman perias syar'i juga yang lain sekarang udah mulai beralih ke kosmetik halal dan kita sudah membentuk kelompok MUA Syar'i Bandung gitu. Masya Allah. Sampai Mangga membuat untuk kelompok. iya, untuk Semarang kapan-kapan nanti kita belajar teknik ya, teknik bermake up dengan menggunakan kosmetik halal. Keren. Masya Gitu. Allah. Amin, satu-satu ya, Mi, amin. Amin, insya Allah. Luar biasa banget ya, Mi, bahwa tadi ya, bahwa dakwahnya itu nggak hanya ke klien, tapi juga tadi ya, ke teman-teman yang sesama pria, atau sesama MUA, gitu. terus juga tadi ada generasi-generasi muda yang mungkin mereka memang suka gitu ya dengan kosmetik, dan mereka ingin menjadi MUA, tapi alhamdulillah jadi udah punya mentor nih, yaitu Umi gitu, yang mengajarkan. Jadi ya Allah, pahalanya itu luar biasa sekali, Masya Allah. Amin, insya Allah. Ini semua gara-gara memang jalannya harus dari teman halal gitu kan. Alhamdulillah ininya berawal dari teman halal, jadi semua ngerembet ke yang lain dan sekarang makin sadar bahwa menggunakan yang halal itu bukan hanya di makanan dan minuman, tetapi di kosmetik juga kan wajib menggunakan yang halal gitu. Iya. Berarti tadi ada hal yang menarik dari yang disampaikan Umi gitu, bahwa ternyata tadi dalam proses Umi membangun lagi ya konsep halal gitu, Umi tadi coba-coba, uji coba dari komposisinya, ramuannya gitu lah istilahnya, terus habis itu tekniknya. Berarti sebenarnya bukan make up halal yang jelek gitu, atau make up halal yang nggak bagus, tapi mungkin kita yang belum paham teknik dan cara pemakaiannya gitu ya, Mi. Nah, lucunya gini, banyak orang yang terfokus kepada kosmetik yang mahal. Sudah mereka mindset kita tuh selalu bilang gini, kosmetik dengan menggunakan kosmetik itu udah pasti bagus. Tapi nyatanya saya udah beberapa kali ketemu sama teman-teman gitu, sama mereknya itu high end gitu kan, merek yang high end. Hasilnya biasa aja gitu kan, hasilnya biasa-biasa aja. Jadi perlu diingatkan sekali lagi bahwa make up yang bagus itu bukan ditentukan oleh kosmetik yang mahal, bukan, tapi dari teknik gitu. Cara pengaplikasiannya seperti apa, itu banyak banget tekniknya. Suatu saat saya pasti pengen ke Semarang dan saya akan mengajarkan teknik-teknik bermake up dengan menggunakan kosmetik halal gratis. Masya Allah, siap KTH Semarang, siap jadi panitia suksesan ya. Amin, insya Allah. Dari Bandung, ayo semangat dari Bandung, yuk kita belajar bermake up
dengan menggunakan kosmetik halal gitu, gratis. Amin, Gratis amin, banget. amin. Wah, ini dari dari peserta ada yang bilang ke Malang juga, Mi. Gitu. Boleh Masya ke Allah nih, Malang. seluruh Indonesia Ayo ya, ke Mi. Malang yuk gitu. Kumpulin audiensnya, kumpulin teman-temannya. Nanti saya akan datang. Insya Allah saya akan datang. Saya akan ajarin Amin. semuanya teknik-tekniknya gitu. Nggak usah Amin. bayar, nggak usah gitu. Iya. Itu Teh Cindy katanya, Teh Cibi katanya mau daftar ya biar nggak kucel. Mana Teh Cibi, mana Teh Cibi? Iya, biar nggak kucel. Masya Allah. Mana saya juga perlu nih berarti. Ayo siapa? Kalau yang deket rumah saya silahkan datang aja ke rumah saya gitu kan. Silahkan pintu rumah saya terbuka lebar sekali untuk yang mau belajar gitu kan. Gitu. Nih, berarti sebenarnya kebutuhan terhadap kosmetik halal itu bukan hanya untuk orang yang berbisnis saja ya, maksudnya untuk keseharian itu memang kebutuhan setiap ya laki-laki dan perempuan, mungkin khususnya perempuan gitu ya, karena kita tidak pernah lepas gitu dari namanya kosmetik gitu kan ya, Mi. Nah, nah ini terkait keterampilan dan kemampuan Umi gitu ya dalam teknik MUA gitu. Kenapa sih Umi tuh dulu banget ya, mungkin kita flashback ke dulu, kenapa Umi tuh milih bisnis MUA gitu? Apa karena Umi memang udah jago gambar, udah jago mewarnai, atau gimana gitu? Kan sebagai saya gitu yang, aduh kayaknya kreativitas menggambar itu sangat minim gitu ya, apa bisa gitu ya? Oh, jangan salah. Nilai menggambar saya itu paling tinggi itu 6. Saya udah bahagia banget gitu. Beneran, saya nggak bisa. Dulu saya pertama kali waktu anak saya kecil minta digambarkan cacing dan naga, dan itu sama. Ini cacing dua-duanya, dan anak saya ngamuk, mana naganya, mana cacingnya. Saya nggak bisa gambar gitu kan. Nah, kenapa saya milih jadi MUA dulu sih, pikirnya kalau jadi perias itu enak ya gitu. Kerjanya cuman weekend, dapat uang banyak, cuman berapa jam, udah gitu seneng aja gitu. Terus berpikir bahwa pokoknya saya pengen belajar makeup biar dapat duit banyak gitu. Dan itu tertulis sih gitu kan. Ketulisin gitu kan. Kenapa jadi MUA ya dulunya seperti itu sih gitu. Nah, kalau sekarang justru saya makin lebih semangat lagi menjadi MUA karena saya pikir mungkin ini jalan ladang amal saya gitu kan. Mungkin ini akan dengan menjadi perias saya bisa mengedukasi ke yang lain tentang kosmetik halal gitu kan. Mudah-mudahan jalan saya, niat saya itu akan dijadikan ladang amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Kalau dulu mah ya duniawi aja sih gitu. Karena pengen banyak duit aja gitu. Dan bisnis MUA ini, bisnis perias ini untuk menjadi perias ini tuh cocok dijalankan oleh Mahmud, terus ibu rumah tangga ya, maksudnya ibu rumah tangga, mahasiswa gitu, semua kalangan bisa menjadi perias. Saya jamin bisa menjadi perias asal punya niat aja gitu kan. Dan bisnis MUA ini cocok untuk ibu rumah tangga. Kenapa? Karena pertama kerjanya weekend, keduanya kerjanya nggak terlalu lama, paling 2 jam 3 jam udah pulang terus dapat uang selesai gitu. Masya Allah. Kalau untuk jadi untuk mahasiswa belajar ya silakan aja belajar jadi mahasiswa aja ya silakan aja jadi mahasiswa gitu kan. Toh kita kerjanya cuma Sabtu Minggu doang gitu. Itu sih enaknya gitu. Jadi MUA tuh. Kalau sekarang lebih mendalam lagi sih, visi misi saya lebih mendalam lagi, itu mah hal duniawi gitu. Tapi emang perlu sih duniawi, siapa yang nggak perlu gitu kan. Tapi bisnis itu bukan hanya melulu tentang uang. Itu harus ditekankan itu. Bisnis itu bukan hanya melulu tentang uang, tapi cari kebarokahan di dalam bisnis yang kita jalankan. Udah tuh. Siap. Gitu. Insya Allah. Siap. Gitu. Masya Allah. Nah,
Nih, Mi, jadi buat peserta ini kan beberapa sudah kayak apa ya, mengisi gitu ya, form untuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, mungkin di sini saya menyampaikan beberapa gitu ya yang saya rangkum gitu ya. Mungkin di sini bagaimana Umi mengedukasi kami, mengedukasi kami tentang batasan-batasan apa sih yang dikategorikan sebagai tadi apa ya, berias yang syar'i gitu. Kan tadi halal. Nah, ini kan ada syar'inya juga ya kalau Umi ya. Berias yang syar'i itu batasannya apa saja sih gitu. Karena tadi tuh banyak banget pakainya nih, ada apa soft lens gitu, ada bulu mata, ada macam-macam gitu. Nah, mungkin Umi bisa mengedukasi kami gitu. Kalau kriteria makeup syar'i itu pertama tidak tentu saja tidak memakai bulu mata, cukur alis dan sebagainya ya selain yang diharamkan. Yang keduanya tidak boleh too much gitu, tidak boleh terlalu berlebihan gitu. Yang ketiganya menutup aurat. Terus ada banyak sih sebenarnya ada banyak beda pemahaman di dalam makeup syar'i. Ada yang bilang, oh dengan nggak boleh memakai shading lah, nggak boleh pakai soft lens lah, nggak boleh warnanya yang terlalu mencolok lah, inilah itulah. Sebenarnya beda-beda pemahaman sih. Kalau saya sendiri yang penting soft aja gitu dan tidak menyalahi aturan-aturan yang tadi gitu. Tidak boleh berlebihan sih gitu, tidak boleh Tidak berlebihan. Terus tabarut tidak ya, Mi. bertabarut seperti itu, gitu. Siap. Masya Allah. Oke. Nah, terus ini Mi, mungkin tadi ya, Mi juga udah menyampaikan tentang plus-plusnya dari bisnis semua yang ke depannya gitu ya. Bagaimana sih Mi, bisnis ini tuh bisa menjadi tren untuk masa depan? Bisnis semua syar'i dan halal. Sebenarnya sih usaha itu yang tren itu yang unik gitu, yang beda dari yang lain gitu kan. Terus usaha yang panjang itu dimulai dari usaha yang kita cintai, biasanya yang hobi kita apa nih, mulai dari hobi kita apa dan itu dikembangkan, itu bakalan menjadi sesuatu yang enak ketika kita ngejalaninnya gitu kan. Bisnis MUA ini menarik sih, terus menjanjikan juga sih. Yang penting tidak menyalahi aturan Allah aja gitu. Bisnis MUA itu bagus lah gitu. Kedepannya bisa menjadi tren asal kita punya pembaharuan gitu kan di dalam berusaha bermake up seperti apa. Misalkan kalau syar'i kan lebih ke kalau riasan kan soft aja, terus bajunya yang mesti gimana gitu. Sebenarnya saya itu pengen menciptakan, kan biasanya gini, kalau saya menghadiri undangan pernikahan yang syar'i, biasanya saya suka miris gitu ya lihat make up-nya gitu. Kadang terlalu medok banget gitu kan. Terus nggak mencukur alis juga, tapi alisnya yang kayaknya aduh nggak enak dipandang gitu. Terus kayaknya terlalu sederhana banget gitu kan dengan baju yang sederhana gitu. Kalau saya sendiri punya kriteria sendiri sih. Kalau make up itu tetap harus manglingin tanpa harus merubah gitu. Soft aja gitu, riasannya soft tapi tetap manglingin gitu. Terus bajunya itu pengen menciptakan baju-baju yang bagus lah gitu, yang mewah gitu kan, biar bagaimanapun pengantin itu memang harus beda dari tamu gitu. Itu bakalan jadi tren loh ke depannya gitu. Baru segelintir perias sih yang menyajikan baju-baju muslimah syar'i untuk pengantinnya itu baru segelintir yang mewah gitu. Kebanyakannya terlalu sederhana gitu. Kadang lebih bagus baju yang datang yang tamunya gitu dibanding yang pengantinnya gitu. Masya Allah. Ya, Mi, berarti tadi ya, karena memang dalam momen-momen seperti pernikahan apalagi ya, momen-momen penting ya, apalagi buat perempuan gitu ya, memang pengennya menjadi pribadi yang kelihatan apa ya, kelihatan beda, kelihatan baru gitu ya, tapi tetap dalam koridor Islami gitu.
Iya, betul gitu. Ya, Ya, memang setiap nalurinya perempuan ya, Mi? iya, naluri perempuan karena ketika pengen lah gitu ya, sekali seumur hidup kita tuh jadi raja dan ratu gitu kan, beda dari yang lain gitu kan, pastilah adalah gitu, seorang muslimah tuh, seperti itu gitu kan. Bajunya bagus gitu kan, mewah gitu kan, tapi tidak keluar dari jalur aturan Allah gitu. Ada beberapa Masya aturan-aturan tentang baju juga sih di syar'i gitu kan, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Ya kita ikutin aja gitu. Selama itu memang aturan dan aturan ini kan bukan dibuat oleh manusia tapi aturan itu Allah yang bikin kok gitu. Kenapa mesti mesti berat gitu. Nah, kebanyakan teman-teman pria saya tuh merasa berat untuk berubah ke kosmetik yang halal. Banyak banget gitu. Berat banget gitu. Misalkan, ih nggak boleh cukur alis loh, ininya dosa loh. Ah gimana ya kalau nggak cukur alis nggak cantik. Jangan nggak boleh pakai bulu mata loh, itu dosa loh. Ah gimana ya kalau nggak pakai bulu mata nanti nggak cantik, nanti kehilangan klien, nanti beginilah, nanti begitulah gitu. Dan itu tugas kita semua sih sebenarnya gitu, yang tahu gitu. Allah. Begitu. Masya Allah. Berarti ini benar-benar yang penting ini ya, niatnya lillahi ta'ala gitu. Nanti insya Allah ada jalan Iya. gitu ya, Mi. Amin, insya Allah gitu. Nah, ini Mi, apa ya, tadi terkait dukungan dari suami, terus anak-anak, kayak gitu ya. Mungkin ada nggak sih mungkin yang pernah jadi kliennya Umi gitu, yang mungkin masih apa ya, berkomunikasi sama Umi sekarang atau gimana, terus mereka setelah ketemu Umi tuh menceritakan juga gitu, mungkin kisah apa ya, hidayahnya atau hijrahnya gitu dari Umi, ada nggak klien yang masih mungkin ngobrol sama Umi, terus atau muridnya Umi gitu? Mungkin Umi bisa Semua berbagi sih, sedikit. semua klien sampai sekarang masih komunikasi. Malahan ada yang udah punya anak, anaknya udah Masya Allah. sekolah TK sampai sekarang masih komunikasi gitu. Alhamdulillah sih saya sama klien itu nggak pernah putus silaturahim karena yang ditekankan dalam usaha saya adalah kekeluargaan gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kayak gini, saya mau menikah, Umi saya mau menikah tapi saya punya uang segini. Ya saya terima aja gitu kan, nggak apa-apa gitu. Masya Kalau Allah. kalau sekarang kan banyak yang bilang, oh ini harga corona, jadi murah. Oh ini harga COVID gitu kan, jadi murah. Kalau saya dari dulu kayak gitu aja gitu kan, nggak COVID, nggak corona ya, gimana ini aja. Ada budgetnya berapa gitu. Kadang dan cita-cita saya, niat saya kalau ada hafiz atau hafizah yang mau menikah, saya gratisin. Terus kalau ada Masya yang nggak mampu Allah. juga saya gratisin gitu. Masya Allah. Jadi, Mudah-mudahan gimana Mi? Mudah-mudahan usaha ini menjadi jalan saya untuk ke surganya gitu, untuk mendapatkan surganya amin ya gitu. rabbal alamin. Masya Allah, benar-benar ya Mi. Maksudnya karena memang niatnya berdakwah, niatnya untuk Allah, jadi bukan hanya tentang make up-nya, tekniknya, tapi pribadinya Umi adalah sebagai pribadi muslim gitu, muslimah gitu. Yang tadi menyambung silaturahmi, terus juga dalam berbisnis itu juga benar-benar sebagai perwujudan, oh kita ini memang orang muslim, kita diajarkan begini gitu ya. Jadi ternyata memang kebaikannya itu apa ya? Kalau bisa dibilang ini kayak full package gitu loh, Mi. Jadinya tuh bikin full package. Mungkin ini tadi ya benar ya, Mi. Ciri-ciri berkah tuh kayak gitu ya, Mi ya. Membawa kebaikan Berkah itu full itu package. Jadi perlu saya katakan sekali lagi bahwa ketika kita punya usaha itu jangan dikejar terus masalah uang, pendapatan, apa segala macam, tapi kejar kebarokahannya, kebahagiaannya, gitu kan, ketenangannya, kejar itu gitu. Ya, alhamdulillah ketika saya mengejar itu rezeki datang sendiri gitu kan. Masya Allah. Nggak harus ribet-ribet harus gimana gitu. Justru ketika saya hijrah ke yang syar'i itu banyak banget kemudahan sih yang saya dapetin. Banyak banget kemudahan gitu. Kalau dulu kan
dulu ketika saya harus merias pengantin biasa, itu repotnya luar biasa, capeknya luar biasa, capek banget gitu. Jadi harus harus nyediain bunga lah, harus nyediain ya kembang melati lah, harus nyediain konde, harus nyediain tukang herdu, harus nyiapin inilah, harus nyiapin itulah. Sekarang pindah ke syari itu benar-benar kita tuh mudah banget, bener mudah banget gitu. Nggak harus nyiapin konde, nggak harus nyiapin tukang herdu. Yang kebanyakan tukang herdu itu pada banci gitu kan, gitu. Terus dibayar mahal lagi gitu kan. Udah dosa mahal tapi masih dilakukan gitu sama orang-orang. Ini ada kemudahan gitu kan, ada kemudahan terus harganya murah-murah lagi kosmetik halal pada nggak mau lagi. Kan aneh kan perias teh gitu sebenarnya mah gitu. Benar-benar Islam itu memang mudah ya, Mi. Islam itu Mudah memudahkan. banget. Nah, ini sudah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Mi. Sebenarnya terima kasih Mangga. banyak untuk materinya. Nanti ini kita buka dulu sesi tanya jawab. Tapi ini mungkin ada beberapa peserta, mungkin karena di sini ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ada yang belum paham ini ya. Ini ada yang tanya herdu itu apa? Herdu itu penata rambut ya, Mi ya. Penata rambut, Cin. Itu oke. Nah, terus ini juga ada beberapa yang nanya share brand makeup halal dong. Nah, buat teman-teman yang nanya brand makeup halal bisa cek ya di Instagramnya Teman Halal. Di situ udah di-share dengan komplit gitu beberapa merek-merek atau brand makeup halal gitu. Jadi silahkan di-follow ya @teman_halal sama Teman Halal _Semarang gitu. Di situ silahkan teman-teman bisa mendapatkan informasinya. Oke. Nah, ini juga nih, Mi. Terkait tadi kan produk ya, Mi. Ini ada satu pertanyaan mungkin dari lewat chat. Nah, setelah ini teman-teman yang mau tanya, silakan raise hand dulu. Nanti bisa untuk diizinkan ya sama hostnya untuk bertanya langsung kepada Umi. Nah, silakan sambil disiapkan pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan yang udah masuk ya, Mi. Gimana sih? Kan kalau kita makeup tuh ada brush-nya ini. Biasanya itu apa sih? Pakai brush, pakai apa? Nah, itu gimana sih tahu kalau brush itu tuh halal gitu? Kalau menurut informasi dari Teh Fitri, terus nyari-nyari, googling-googling juga, insya Allah sih kalau untuk brush kosmetik itu semuanya aman gitu, kecuali brush untuk cat tembok gitu. Brush untuk cat tembok kebanyakan dari babi gitu kan, terus brush untuk roti sama dari babi juga. Alhamdulillah sih kalau untuk brush kosmetik, karena yang dikejar itulah kelembutan gitu kan, lembut. Kalau bulu babi mah udah nggak ada yang lembut, atuh kan runcing-runcing atuh ya. Bulu babi mah gitu kan. Masa iya mau dipakai ke pipi, atuh jadi rusak Tajam-tajam wajahnya. ya, Mi. Emang gitu. Tapi untuk brush cat tembok sih banyakannya memang lebih banyak dari bulu babi sih gitu. Tapi kalau untuk brush kosmetik insya Allah aman gitu. Aman. Nah, sudah terjawab ya teman-teman yang tadi bertanya itu yang bertanya tentang brush. Jadi kalau make up jangan pakai brush cat tembok, yang juga pakai brush roti, pakai brush make up yang lembut gitu ya. Insya Allah gitu, insya Allah halal gitu. Halal, insya Allah aman gitu. Oke, saya buka untuk 2 penanya dulu ya. Silakan yang raise hand, teman-teman ada yang raise hand mungkin. Silakan yang mau tanya bisa klik tombol raise hand-nya dulu. Nah, ada nggak? Ada nggak? Nanya Ada apa? yang... Nanya, bengong mulu. Iya, jangan bengong. Ayo, silakan nih. Siapa yang mau bertanya? Ini harus ada giveaway kayaknya. Iya ya. Apa ya, Mi? Giveaway-nya? Aduh. Kulkas 5 pintu. Saya baru tahu ada kulkas 5 pintu. Ya kan makanya di giveaway karena emang nggak ada gitu kan. Oke. Oh ini mungkin karena ini ya, Mi, sepertinya ini teman-teman pada malu atau gimana, saya kurang paham. Cuma ini memang banyak kan jadi bertanyanya lewat chat, Mi. Nggak apa-apa ya, ini
saya Iya, nggak bacakan aja apa-apa. ya. Gimana sih hadirin teh audiensnya malu-maluin, nggak ada yang nanya ini teh. Ayo silakan teman-teman kalau habis ini mau bertanya gitu ya. Ini ada Arani Anastika, ada Desi Hafidotul Ilmi. Hai. Dadah dong, dadah. Oke. Ini yang Mbak Grace Makeup Syari mau nanya lewat chat, silahkan Mbak Grace Makeup Syari. Nama aslinya siapa ya? Saya kurang paham. Ini katanya mau nanya lewat chat karena sambil boboin bayi-bayinya gitu. Silakan Ibu, silakan bertanya lewat chat. Kami Bayi tunggu. gede apa bayi kecil sih? Nggak paham saya. Masya Allah. Ya. Silakan teman-teman yang lain mungkin ini apa saya harus panggil satu-satu ini. Mbak Arani mungkin mau bertanya. Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih Umi, cara Iya, Umi bedain mau jawab. Iya. Cara bedain yang kosmetik yang halal sama non halal itu gimana sih Mi? Untuk yang awam gitu Mi. Oh, cara ngebedain kosmetik halal dan non halal gampang banget. Cari aja logonya di satu kosmetik itu. Ada logo halalnya nggak? Kalau ada logonya berarti itu udah halal. Kalau belum ada logonya berarti belum halal. Oke, fix dan next. Pertanyaan yang lain. Nah, sampai ini ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Umi. Buat logo halalnya, itu logo halal yang beneran ya, maksudnya dari logo halal MUI. Sejauh ini logo halal yang tercatat resmi itu adalah dari MUI. Jadi bukan yang tulisan halal sendiri itu ya, nulis sendiri di Instagram. Oh iya, itu dari MUI ya, betul. Oke, Gitu. gitu. Gampang kan? Gampang tuh. Ya. Gampang kan? Sama ini Mi, Nggak sama usah. ini Mi. Kalau kan ada orang yang alergi nih atau iritasi sama misalnya bentuk yang padat, bentuk kosmetik yang semi padat, itu gimana tuh Mi? Apanya yang gimana? Atau alternatifnya? Kalau nggak cocok mungkin gitu. Ya, nggak cocok gitu ya, alergi. Ya, emang nggak cocok kalau alergi berarti. Jadi gini, Mbak Arani itu ternyata gini, Mi. Mungkin contohnya bedak kali ya. Mungkin kan ada bedak balet, kan ada bedak tabur. Nah, saya kan alergi Mbak Arani ini, ini alergi. sama bedak-bedak yang ada komposisinya tuh ada talkum, ada zinc oksida, mungkin sama titanium oksida juga, dan itu ketika saya pakai itu langsung panas, langsung gatel. Akhirnya sampai sekarang tuh nggak pernah kalau pergi kemana tuh pakai bedak tuh nggak pernah, Mi. Gitu. Tapi pengen pakai bedak gitu. Pengen sih. Alhamdulillah sih kalau selama ini ketika dipakein satu kosmetik yang halal itu yang alergi juga pada nggak alergi gitu. Contohnya saya pakai bedaknya dari Halway. Halway udah tahu belum Halway? Belum pernah. Itu Halway. Bedaknya Halway itu tuh bagus tuh. Untuk yang alergi, yang sering iritasi itu bagus gitu. Kalau terus ada banyak bedak-bedak yang halal itu yang bagus banget. Itu dari Bumi, dari bedak tabur. Yang selama ini sih yang saya lihat yang halal itu banyak dan bagus-bagus sih. Dari Halway sih saya pernah nyobain dan itu bagus banget, itu untuk orang-orang yang punya alergi itu gitu. Dari Halway. Halway itu luar biasa loh, itu the best skincare tahun 2019 sama the excellence skincare tahun 2019 juga. Itu udah halal ya, halal for sholat gitu. Itu bagus. Nah itu ya, gitu. udah dapet tips juga nih langsung dari Umi buat brand makeup yang mungkin buat teman-teman yang lebih sensitif tadi ya bisa mungkin coba Halway. Nah, dan perlu diingat kalau misalkan mau berkosmetik itu, mau berdandan, yang penting kita harus skincarean dulu gitu. Karena kalau misalkan wajah kotor terus kita pakai bedak itu masuk lebih
lebih bakalan lebih kotor lagi gitu. Makanya saya tidak menganjurkan untuk setiap hari pakai bedak. Setiap hari skincarean aja gitu. Bedak itu hanya sekali-sekali aja. Gitu. Itu lebih utama, lebih bagus skincare sih dibanding harus bermake up gitu. Pakai bedak apa segala macem gitu. Gitu. Buktinya kan saya kelihatan awet muda. Betul. Masya Allah. Bisa saya contoh itu, bisa kami contoh nih. Emang ya, emang skincare tuh buat yang kayak saya tuh kadang rada-rada gak istiqomah gitu. Pertama-tama, hari pertama, kedua, rajin gitu ya. Jadi gini, mau pakai kosmetik sebagus apapun, sehalal apapun, kalau nggak cuci muka, nggak ngebersihin muka malam, itu sama aja bohong. Yang terpenting itu ngebersihin muka di malam hari ketika kita mau tidur. Gitu. Skincare ala Umi boleh skincare-nya Wanipiro. Skincare saya sih campur-campur. Ada yang dari daun kelor, ada yang dari Halway, ada yang dari Safi. Skincare Safi itu bagus tuh. Terus ada dari makeover. Kalau sekarang saya lagi pakai yang dari Airin. Airin udah halal tuh, gitu tuh bagus gitu. Gitu. Itu yang berbahan daun kelor tuh bagus. Terus ada Nectars. Nectars tuh itu terbuat dari bahan alami banget, benar-benar itu alami, diliatin cara pembuatannya, bahannya juga dari lokal, dari para petani, itu bagus. Follow deh Instagramnya Nectars, dan itu bagus banget untuk yang iritasi juga. Itu tuh, kok jadi ngiklan nih, bayar kagak gitu kan. Oh iya ya, mereka nggak bayar. Insya Allah Allah yang bayar nanti ya, Mi. Insya Allah. Itu Nectar bagus tuh, Mbak Arani. Mbak Arani Nectars bagus. Bumi bagus. Itu bagus sih gitu. Tapi saya lebih saranin yang Nectars ini, Nectars untuk yang kulit-kulit yang bermasalah. Tapi memang harus sabar. Nggak kalau misalkan nggak sabaran, belum selesai yang ini ganti yang ini, belum selesai yang ini ganti yang ini. Nah, itu kebanyakan dari kita tuh seperti itu gitu. Makanya nggak sembuh-sembuh gitu. Oke. Mungkin udah ya buat pertanyaan dari Mbak Airin dan namanya. Mbak Arani, Mbak Arani, oh ya. Mungkin terima kasih ya buat pertanyaan sudah terjawab ya. Nah, ini ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk malam ini. Ini ada di ruang chat ya, dari tadi ya, nama aslinya Mbak Gris Novitasari. Nah, ini bertanya gini, Mi. Beliau sebenarnya juga ini ya, make up syar'i. Nah, ini Umi ngerasa nggak ya setelah hijrah pendapatan dari muanya menurun? Soalnya Mbak Gris ini merasa seperti itu pas dulu belum hijrah, tiap hari ada aja job atau yang kursus. Terus semenjak hijrah jadi mua syar'i, sepinya pol gitu. Sampai-sampai beliau ada kursus makeup gratis gitu. Mungkin Umi bisa menjawab. Sama. Jawabannya sama. Banget, turun-turun banget itu mah. Dulu sebelum hijrah itu hampir tiap bulan tuh ada. Pernah satu hari itu 2 klien, satu hari 2 klien. Ketika saya hijrah nggak ada satupun gitu. Yang datang itu ujiannya ya, yang datang ke kita itu pengennya tuh disanggul. Yang datang ke kita itu pengennya nggak syar'i. Yang datang ke kita itu pengennya itu pakai makeupnya yang high end, nggak mau yang kosmetik halal. Padahal dia belum teredukasi juga kosmetik halal itu seperti apa, gitu kan. Setahun saya nggak ada klien tuh, setahun nggak ada klien. Tahun berikutnya cuma 1 gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, terus aja jalan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih jalan sih gitu kan. Gitu terus melakukan inovasi-inovasi gitu kan. Caranya itu kita jadi dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar terus-terusan belajar tentang kosmetik yang baru ini, yaitu kosmetik halal gitu. Jangan jadi down ketika kita nggak ada klien tuh, justru ini tuh kesempatan kita untuk belajar lebih banyak
tentang kosmetik halal. Belajar lebih banyak tentang bagaimana caranya supaya usaha kita itu rame lagi, lancar lagi, yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi gitu. Terus fokus sama pertolongan Allah gitu kan, jangan fokus ke masalah gitu. Kalau kita fokus ke masalah, jadinya stres gitu kan, down gitu. Fokusnya sama Allah aja memang berat sih, berat banget. Jujur, sama saya juga yang dirasakan sama saya juga berat. Cuman kalau misalkan Allah mempunyai skenario, terus kita membantah, terus kita nggak mau dikasih skenarionya, yang kita rasakan adalah kita makin stres, makin sedih, makin galau, makin down. Terima aja, ini skenario Allah tuh terima aja, gitu kan. Allah tuh nggak mungkin lah ngasih kesusahan sama hambanya itu nggak mungkin gitu. Justru Allah tuh pengen ada sesuatu yang harus kita ambil nih di saat kosong-kosong kayak gini tuh gitu. Kayak corona kayak gini kan kosong banget ya. Kosong gitu kan, semua klien diundur gitu. Justru itu jadi kesempatan kita untuk belajar sih sebenarnya, untuk bertafakur, introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana kita sudah membahagiakan orang lain, sejauh mana kita sudah membahagiakan keluarga. Cari kebarokahannya di apa sih gitu, di mana sih kebarokahannya gitu, ambil kebarokahan itu kejar gitu, pelajari gitu, lakukan gitu, itu aja sih. Kalau misalkan kita terlalu fokus sama masalah sih ya pasti dongkol gitu yang ada gitu. Makanya serahin aja semuanya sama Allah, udah itu aja. Insya Gitu. Allah. Ya, sudah terjawab ya Ibu Grace Novitasari. Masya Allah ini Ibu Grace bilang jadi pengen nangis, pengen peluk Umi gitu. Peluk online nih. Dipeluk online nih. Nah, semoga kita selalu strong, istiqomah di jalan Allah ya Umi. Syukron Umi dari Ibu Grace. Ya, salam kembali Bu Grace. Gitu. Masya Allah. Oke. Ini ya Mi, sudah di ujung acara. Sesi tanya jawabnya sudah. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Nggak ada yang nanya lagi nih Teh. Saya tuh pengen jawab sebenarnya, tapi nggak tahu mau jawab apa dan nggak ada yang nanya. Nah, ini kayaknya masih pada malu-malu. Mungkin gini Mi, kalau misalkan nanti ada yang mau tanya, nanti boleh kita sampaikan ke Umi. Nanti bisa jawabannya kita share di grup peserta gimana Mi? Sepertinya boleh, ini masih, boleh. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau baru dapat ide gitu ya, mungkin setelah acara ini baru dapat ide bertanya, silakan nanti bisa bertanya di grup. Nanti insya Allah kami sampaikan ke Umi. Kita tunggu ya pertanyaannya mungkin 1 kali 24 jam ya, maksudnya 1 hari gitu. Nanti kalau besok-besok kan lucu juga gitu kan ya. Silakan dikumpulkan ya sebanyak-banyaknya karena Umi lagi pengen jawab sebanyak-banyaknya nih teman-teman. Gitu. Enggak harus besok, mangga silahkan aja mau Silakan bertanya kapan kapan aja. pun gitu kan, anytime. Masya Allah, silakan. Di follow Pintu juga terbuka. tadi ya, yang IG-nya dari Umi gitu kan, untuk bisa bertanya lebih interaktif. Nah, mungkin terakhir Mi, ada closing statement dari Umi, mungkin pesan-pesan buat kita semuanya yang di sini sebelum nanti saya tutup. Pesan-pesannya, kalau kita meyakini ketentuan Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kejar kebarokahan, ketenangan di dalam apa yang kita kerjakan, baik itu usaha, berumah tangga, atau apapun itu, kejar kebarokahannya gitu, kejar keriduannya, karena nggak mungkin lah kita hidup tanpa keriduan dan kebarokahan dari Allah, itu nggak mungkin gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama masalah, jangan terlalu fokus sama kesulitan, fokus terus minta solusinya sama Allah. Jangan kita minta solusi diri sendiri, dipikirin sendiri gitu kan. Fokus aja sama Allah gitu kan. Allah mau ngasih jalan keluarnya dari mana itu wallahu alam.
Allah yang tahu. Yang penting kita mah mengerjakan, kita bertakwa aja. Itu mah urusan yang lain-lain mah itu mah urusan Allah. Yang penting kita urusan kewajiban kita adalah bertakwa sama Allah aja. Jalani aturan Allah, jauhi larangan Allah. Itu aja, selesai. Gitu. Siap. Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Tadi dari semua ilmu yang sudah disampaikan, pengalaman Umi yang begitu banyak dari pengalaman hidupnya, semoga bisa kita ambil dan menjadikan semangat kita untuk terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Umi, kami dari komunitas teman halal Semarang mengucapkan terima kasih banyak pada Umi Ani yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada kami. Semoga Allah yang membalas gitu kebaikan Umi dengan balasan yang pasti yang terbaik gitu. Amin, amin. Terima kasih juga buat teman halal Semarang, buat teman halal Bandung yang sudah menjembatani saya untuk berbicara di sini, sharing, berbagi gitu. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman sih sebenarnya, pengalaman saya gitu. Terima kasih, semoga langkah-langkahnya apa yang dilakukan semuanya Allah balas dengan ribuan kebaikan. Insyaallah, amin. Amin. Selanjutnya nanti di sini ada sesi foto bareng nih, sebenarnya screenshot sih. Nanti biar ada satu layar dari semua teman-teman yang hadir nanti ya. Buat Mas Muham sudah siap untuk ngefoto, mungkin buat teman-teman yang videonya sempat dinonaktifkan bisa diaktifkan dulu. Kita akan ada sesi foto dulu. Mas Muham bisa dinyalakan suaranya, mungkin sudah siap. Teman-teman yang videonya belum nyala, silakan dinyalakan. Kita ada sesi foto dulu yuk. Buat kenang-kenangan ya, dokumentasi. Gimana? Tampilannya masih ada yang belum tampil videonya, Mas Muham? Belum, masih ada 19 yang belum. Oke, 19 orang, ayo. Oke, lagi siap-siap ya? Oke. Udah, ini kayaknya udah mulai dinyalain ya. Ini Mbak Kartika, Mbak Lisa, Mas Aziz, Mbak Rania, Mbak Taskia, Mbak Rahma. Mas Adnan ini suaranya kemana nih? Suaranya mah, gambarnya nih. Mbak Lutfi, Mbak Neneng, Mbak Cynthia, Mas Ilham, Mbak Nur. Oke. Kalau silakan Mas Muham mau mengaba-aba. Kalau mau mengaba-aba, silakan. Udah siap? Siap. Berikan senyuman terbaiknya ya teman-teman. Mas Aziz gak jadi. Mana nih? Aziz. Oke. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah, Mas Muham? Satu lagi, sekali lagi. Oh, sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Muham. Ya, sekali lagi ya teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sudah stay on sampai akhir acara. Kami dari KTH Semarang membuka tangan selebar-lebarnya buat teman-teman yang ingin bergabung bersama komunitas kami gitu ya. Kita saling support, kita saling menguatkan, saling belajar bareng sih. Kita sama-sama saling belajar gimana kita bisa istiqomah gitu, berhalal lifestyle. Seperti tadi ya cerita Umi Ani yang bermula dengan rentetan skenario yang indah dari Allah yang menganggap masalah itu bahkan sebagai karunia dan hadiah terindah gitu. Yang mengantarkan Umi Ani punya keluarga baru, yaitu komunitas Teman Halal Bandung, yang Masya Allah
beliau juga jadi pengurusnya loh teman-teman, jadi pengurus Komunitas Teman Halal Bandung. Jadi kita terbuka sekali buat teman-teman. Jadi di sini bukan hanya yang masih single atau yang mahasiswa, buat yang teman-teman sudah menikah atau masih single, pokoknya siapapun gitu ya, memang punya minat gitu ya, pengen punya lingkungan yang suportif dalam berhalal lifestyle, ayo bisa bergabung bersama kami di Komunitas Teman Halal Semarang. Buat teman-teman yang mungkin regionalnya sekarang di Bandung, bisa ikut di Komunitas Teman Halal Bandung. Buat teman-teman yang di Jabodetabek, ada loh Komunitas Teman Halal Jabodetabek. Jadi silahkan ya teman-teman nanti bisa dekati gitu, bisa berkumpul di komunitas-komunitas ini. Nah, saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mewakili panitia, kami memohon maaf dan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Umi Ani, teman halal, dan seluruh panitia ya yang sudah membuat acara ini berjalan dengan lancar, tentunya dengan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Umi. Terima kasih Umi. Jumpa lagi. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Makasih Teh Fitri. Terima kasih. Hai. Teh Fitri. Mbak Aulia, makasih ya. Mbak Rani, Mbak Desi. Ya. Terima kasih. Mbak Hijro, makasih ya. Iya, sama-sama Umi. Ya. Terima kasih banyak. Kirim salam buat seluruh panitia Teman Halal Semarang ya. Gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk online Umi, peluk online. Gimana? Ya. Oke. Mau ini ya, bilang makasih dulu sama audiens boleh ya? Mbak Boleh, Alvina, Mbak Nadifa, Mbak Dima, Mbak Lutfi, Pak Adnan, Pak Aziz, Pak Anis, Mbak Nuy, Mbak Lisa, Mbak Rahma, Cynthia, Neneng, Bu Neneng ya, Bu Neneng ini. Pak Ilham, terima kasih. Mbak Nur Arifah, Mbak Suntini, Mbak Siska Vera, makasih semuanya. Nuhun juga dari kami Umi. Sami-sami. Jazakumullah khair. Nanti yang butuh les make up ya, manggo. Butuh, atau enggak? Butuh Umi. Biar nggak dekil. Jauh banget. Iya, benar ya. Masya Allah. Baik, kita sudahi ya, karena waktu sebentar lagi